Shalom Bapak Ibu, kembali bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita masih di Cafe Blessing ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Bapak Ibu, kemarin kita sudah belajar ketika Musa emosi, dia banting dasar titah itu hancur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh sayang, seharusnya itu sesuatu yang sangat bersejarah dan bernilai luar biasa Bapak Ibu. Seandainya itu masih ada sampai hari ini. Lalu kemudian Bapak Ibu, orang-orang Israel yang menyembah patung lembu emas ini, Allah kemudian murka. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena mereka menyembah patung lembu emas, hari itu ketika dasar titah diturunkan, 3.000 orang mati Bapak Ibu. Nanti kita di perjanjian baru diberitahu, ketika Roh Kudus dicurahkan, 3.000 orang bertobat. Sungguh menarik Bapak Ibu, ini bukan sebuah kebetulan-kebetulan saja Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tapi yang kita mau pikirkan bersama-sama, ketika kemudian Tuhan marah, Tuhan membinasakan bangsa itu, 3.000 orang hari itu mati. Dan melalui Musa, Tuhan berkata, siapa yang berpihak kepada Tuhan? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari itu yang memutuskan berpihak kepada Tuhan adalah suku Lewi. Dan kemudian suku Lewi lah yang menjadi suku atau menjadi imam di bait Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa tentang di mana Tuhan menghancurkan atau menghukum bangsa Israel sampai 3.000 orang mati seketika, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita bisa belajar sesuatu di sana. Apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu? Perhatikanlah, ketika Tuhan beranugerah, Dia memberi 10 hukum, itu sebuah anugerah untuk orang Israel. Tapi orang Israel bukannya menerima anugerah dengan sukacita, malah kemudian berbuat dosa dengan menyembah patung lembu emas. Sehingga Allah marah dan membunuh dalam satu hari 3.000 orang mengalami kematian. Bapak Ibu, mari kita renungkan bagian ini. Ketika kita sampai di perjanjian baru, oleh anugerah Allah kita beroleh keselamatan. Di dalam Kristus kita beroleh keselamatan hidup kekal. Tetapi kemudian setelah kita beroleh kasih karunia Allah, kita juga beroleh hukum. Ada hukum-hukum yang kita harus taati. Hukum-hukum itu bukan membawa kita supaya kita selamat. Waktu kita diselamatkan oleh Kristus, kita sungguh-sungguh sudah selamat. Tetapi setelah kita diselamatkan, ada hukum-hukum yang harus kita taati. Karena biar bagaimanapun, keselamatan yang Tuhan anugerahkan harus kita kerjakan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kita tidak boleh melawan dan menolak hukum. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang menolak hukum Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus, walaupun kita diselamatkan oleh anugerah Allah, tapi kita harus tetap menjadi orang-orang yang taat hukum. Pertama-tama adalah hukum Allah. Lalu kemudian yang kedua, hukum-hukum di mana kita hidup di negeri ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya beri contoh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin kalau ada tulisan dilarang parkir, lalu kemudian Bapak Ibu parkir, mungkin itu tidak berdosa. Tapi itu melanggar peraturan pemerintah. Dan karenanya Bapak Ibu bisa didenda. Ingatlah baik-baik Bapak Ibu. Kita bisa saja tidak melanggar firman Allah. Tapi kalau kita melanggar hukum negara, kita pun bisa mengalami kesulitan. Karena itu sebagai anak Tuhan yang beroleh kasih karunia Allah, marilah kita menjadi orang-orang yang taat hukum. Hukum diberikan kepada kita, itu adalah anugerah. Supaya kita bisa hidup tertib, kita bisa hidup aman, kita hidup nyaman. Karena itulah sekalipun kita beroleh kasih karunia keselamatan Bapak Ibu, kita juga beroleh kasih karunia hukum-hukum. Kita harus mentaatinya, baik hukum-hukum kebenaran firman Allah, maupun hukum-hukum yang ada di negeri kita, Indonesia tercinta, atau dimanapun Bapak Ibu tinggal. Ada hukum-hukum di sana, Bapak Ibu harus mentaati. Seperti kita mentaati hukum-hukum Allah. Orang Israel beroleh 10 hukum Taurat, sebuah anugerah. Mereka sendiri telah dipilih oleh Allah sebagai umat pilihan. Dan diberi hukum supaya mereka hidup tertib. Tapi mereka bukannya mentaati hukum, tetapi mereka seakan-akan menolak hukum Bapak Ibu. Dan hari itu 3.000 orang mati seketika. Ayo kita renungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saya mendorong kita semua, sekalipun kita diselamatkan oleh anugerah Allah, tapi sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita harus menjadi orang-orang yang taat hukum. Baik hukum-hukum Allah maupun hukum-hukum di negara ini. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.